Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Nurafni Vidya yang akan membahas seputar pembelajaran bahasa Arab dan yang pasti akan ada sharing-sharing seputar segala hal yang bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya. Oke, sesuai judul yang sudah kalian baca, hari ini kita akan membahas tentang pembagian isim atau kata benda berdasarkan jumlahnya. Karena penjelasan lebih detailnya, silakan kalian simak baik-baik penjelasan di video kali ini. Ya, di sini sudah ada pembagian kata benda atau isim berdasarkan jumlahnya. Mari kita lihat ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kalau dalam bahasa Indonesia, jika bendanya itu berjumlahkan satu atau sebuah benda, maka kita menyebutnya kata tunggal. Dan jika benda tersebut jumlahnya ada 2 ke atas, 2, 3, 4, dan seterusnya, maka benda tersebut dikategorikan benda yang jamak atau bendanya sudah banyak. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia hanya ada 2 pembagian, ada kata tunggal dan ada kata jamak. Sementara untuk bahasa Arab, jika jumlah bendanya itu 1, maka kita menyebutnya kata mufrad. Ya, mufrad gitu. Yang artinya 1 atau tunggal juga. Nah, selanjutnya kalau bendanya itu berjumlah 2, maka dalam bahasa Arab kita menyebut kata tersebut musanna atau ya jumlahnya 2 gitu. Nah, selanjutnya kalau bendanya itu 3 ke atas, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka kita menyebut kata tersebut jamak. Jadi, kalau dalam bahasa Arab, minimal dikategorikan jamak atau jumlah bendanya banyak, itu adalah 3 benda. Ya, perbedaannya kalau bahasa Indonesia 2 itu sudah disebut jamak. Kalau bahasa Arab 3 ke atas baru bisa kita kategorikan jamak. Mari kita tengok contoh-contohnya. Di sini sudah ada jumlah bendanya dan mari kita mengkategorikan berdasarkan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Di sini ada 1 pulpen. Jadi pulpennya berjumlah 1 buah. Kalau 1 pulpen dalam bahasa Indonesia menyebut kata it tersebut adalah kata tunggal. Dalam bahasa Arab disebut kata mufrad. Selanjutnya ada 2 pulpen. 2 pulpen dalam bahasa Indonesia menyebut kata itu adalah jamak. Ya, sudah jamak ya, 2 ke atas bahasa Indonesia itu sudah jamak. Sementara kalau dalam bahasa Arab, 2 pulpen itu masih masuk kategori musanna, belum termasuk jamak. Jadi belum banyak bendanya menurut bahasa Arab. Dan yang terakhir, 3 pulpen, baik bahasa Indonesia atau Arab sama-sama sepakat menamakan kata tersebut adalah kata yang jamak atau bentuknya banyak. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, kalau tadi kita sudah melihat contoh-contoh versi bahasa Indonesia, sekarang mari kita lihat contoh-contoh di dalam bahasa Arab. Di sini sudah saya bikin kolom. Bagian sini adalah kata yang bentuknya mufrad, berarti bentuknya satu orang atau satu benda, dan yang di tengah ini adalah kategori musanna yang jumlahnya ada 2, dan yang paling kiri di sini adalah kategori jamak atau bendanya itu 3 ke atas. Contoh yang pertama adalah muslim. Kata muslim bahasa Arabnya adalah muslimun untuk kategori mufrad. Jadi muslimun ini punya arti 1 muslim. Nah, kalau 2 muslim bagaimana bahasa Arabnya? Bahasa Arab 2 muslim adalah muslimani ketika dia rofa dan muslimaini ketika dia nasab serta jar. Untuk kata jamaknya berarti punya arti banyak orang muslim, jumlahnya 3 atau lebih. Bahasa Arabnya adalah muslimuna ketika dia rafa dan muslimina ketika dia nasab dan juga jar.
Contoh selanjutnya ada kata muslimah. Bahasa Arab muslimah adalah muslimatun. Ini punya arti satu muslimah karena dia masuk kategori mufrad. Oke. Kalau dua muslimah, bahasa Arabnya adalah muslimatani ketika dia mahal rofa dan muslimataini ketika dia nasab dan juga jar. Untuk para muslimah yang jumlahnya 3 orang ke atas, bahasa Arabnya adalah muslimatun. Dia masuk kategori jamak. Contoh selanjutnya ada kata rumah. Rumah ini bahasa Arabnya adalah baitun. Nah, ini jumlah rumahnya ada berapa teman-teman? Ya, ada 1. Kalau jumlah rumahnya itu ada 2, bahasa Arabnya adalah baitani ketika rofa, baitaini ketika nasab dan jar. Sementara untuk rumah-rumah atau kategori yang jamak, bahasa Arabnya adalah buyutun. Contoh yang terakhir adalah kitab atau buku. Ini maksudnya buku ya, bukan buku. Nah, jadi bahasa Arab kitab itu adalah kitabun. Kitabun ini masuk kategori mufrad, berarti bendanya ada 1, sebuah kitab. Kalau kitabnya ada 2, bahasa Arabnya adalah kitabani ketika dia rofa dan kitabaini ketika dia nasab dan juga jar. Untuk buku-buku yang banyak, bahasa Arabnya adalah kutubun. Jadi teman-teman, kalau kalian perhatikan pada kategori musanna, di sini saya memberikan huruf akhirnya itu dengan warna merah, memberikan warna merah pada huruf-huruf akhirnya. Ya, baik dalam keadaan rofa, nasab dan juga jar. Kenapa demikian? Karena sebenarnya jika kita ingin mengubah satu benda atau sebuah kata yang jumlahnya hanya 1, kemudian kita ingin mengubah ke jumlahnya ada 2, maka itu ada caranya tersendiri. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Oke, cara membuat musanna dari bentuk mufradnya. Yang pertama, ketika musanna tersebut dalam keadaan rofa atau bermahalkan rofa, maka akhir kata bentuk musannanya harus ditambah alif dan nun yang berharokat kasroh. Atau kalau dulu saya belajar atau cara menghafalnya, ketika rofa musanna itu ditambah ani gitu. Nah, kemudian ketika dia nasab dan jar, akhir kata bentuk musannanya harus ditambah ya sukun dan nun berharokat kasroh. Atau kalau saya dulu menghafalkan ketika nasab dan jar, musanna itu ketambahan aini. Kalau rofa ani, kalau nasab dan jar ketambahan aini. Sekarang kita ke contohnya. Contoh yang pertama ada kata maktabun. Maktabun ini punya arti sebuah meja atau satu meja yang jumlahnya 1. Terus bagaimana kalau kita ingin membuat kata tersebut berjumlahkan 2 ya? Bendanya berjumlahkan 2, jadi 2 buah meja. Maka ketika dia mahal rofa, tinggal tambahkan saja di belakangnya alif dan juga nun. Nah, jangan lupa harokat ba-nya ini yang paling akhir kita ganti jadi fathah. Ketika dia mahal nasab dan juga jar, maka ketambahan ya sukun dan nun yang berharokat kasroh. Jadi bacanya maktabaini. Harokat ba-nya ini yang paling akhir harus diharokati fathah ya. Oke, ini artinya 2 buah meja. Selanjutnya ada kata mudarrisatun, artinya adalah seorang guru perempuan atau seorang ustazah. Bagaimana kalau ustazahnya itu ada 2? Maka caranya sama, kita tinggal tambah alif dan nun di huruf yang paling belakang. Karena huruf yang paling belakang di sini adalah ta, jadi kita menambahkan setelah ta. Bacanya jadi mudarrisatani. Jangan lupa taknya kita harokatin fathah. Ini ketika mahal apa tadi? Rofa. Oke. Terus ketika mahal nasab dan juga jar, maka kita menambah ya sukun dan nun yang berharokat kasroh. Bacanya menjadi mudarrisataini. Oke, mudarrisatani dan mudarrisataini ini berartikan 2
guru perempuan atau 2 ustazah. Dapat dipahami dengan mudah ya, teman-teman. Ya, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jika dirasa video ini juga dapat bermanfaat untuk teman-teman kalian, silahkan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa like video ini, subscribe channel ini agar semakin berkembang. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Syukron ala ihtimamikum. Ilaliko.